Hai, bertemu lagi dengan saya dengan Sarjana Boi. Maaf ya, hari-hari ini saya jarang sekali mengupload video, bahkan sampai 2 minggu saya tidak mengupload video karena ada kepentingan lain. Ya, Anywhere you go, anywhere you go, you belong when you said anywhere. semua orang pasti pernah merasakan nervous saat ditunjuk untuk berbicara di depan banyak orang, atau mungkin saat kita dulu presentasi di depan kelas, atau kita berbicara di acara penting-penting lainnya. Hal ini bisa membuat kita merasa gugup setengah mati, keringat panas dingin keluar, gemeteran, bahkan ada yang down sampai tidak berdaya apa-apa karena saking gugupnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, tidak didukung oleh orang terdekat, kritikan yang menjatuhkan, trauma masa lalu, ekspektasi yang tidak selaras dengan realita, rasa minder yang berlebihan, sehingga lahirlah rasa gugup itu dan grogi itu di diri kita. Nah, berikut bagaimana sih cara mengatasi itu semua? Nah, di sini saya akan membahasnya adalah nomor 1. Atasi dulu rasa takut yang datang. Kebanyakan yang di pikiran kita adalah mencari topik yang bagus, mencari kata-kata yang bagus untuk membuktikan diri kita. Wah, diri kita hebat nih, kita harus tampil hebat nih. Nah, itu yang menjadi salah kaprah. Karena sebenarnya orang-orang lebih utama memperhatikan informasi baru, bukan bagaimana informasi itu disajikan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa Anda itu gugup, tapi diri kita itu tidak pernah menyadari bahwa diri kita itu lemah. Nah, itulah kesalahan yang pertama tadi, karena tidak mengatasi rasa takut terlebih dahulu. Yang perlu dipahami di sini adalah atasi dulu rasa takut Anda, karena rasa takut berasal dari emosional, bukan berasal dari rasional Anda. Mulailah mengelola emosi Anda, mulailah mengelola pikiran Anda, karena dunia medis menyebutnya sebagai glossophobia. Pengidap glossophobia dapat membuat penderita merasa terancam. Ini sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh yang tidak dapat dicegah. Bisa dibilang respon ini adalah cara tubuh bersiap untuk membela dirinya terhadap ancaman-ancaman itu, yang kemudian mendorong otak melepaskan adrenalin dan kortisol atau hormon stres. Hal ini kemudian menyebabkan kadar gula darah atau tingkat darah meningkat. Selanjutnya, tekanan darah dan detak jantung pun ikut meningkat, mengirim lebih banyak aliran darah ke otot-otot. Contoh kecil seperti ini. Saat kita memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, dan lain sebagainya, mereka yang tidak bisa berbicara pun ketika mendapat ancaman, mereka akan membela dirinya. Nah, ini mekanisme alami tubuh mereka bersiap untuk membela diri. Nah, itu contoh kecilnya. Kemudian yang kedua adalah milikilah mental yang unik saat belajar. Ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Anda bisa melakukan meditasi, bermain, atau sekedar mendengar musik. Atau yang lebih efektif adalah kita bercermin. Biasanya orang-orang yang kurang pede, kurang melakukan berinteraksi dengan orang lain dengan cara bercermin. Mereka meluapkan emosinya lewat cermin. Ya, intinya mengurangi kadar stresnya. Mereka berbicara sendiri di cermin untuk mengolah emosinya sendiri. Nah, itu cara yang efektif. Tapi kalau teman-teman saya dan saya sendiri ketika kita belajar bicara ini adalah dengan cara mendengarkan musik. Mendengarkan musik itu lebih efektif menurut saya, karena agar emosi kita terkendalikan dengan lewat mendengarkan musik itu, entah musik melo, entah musik rock, entah musik slow, atau musik reggae. Nah, itu cara itu membuat pikiran kita lebih jernih, lebih kesana lagi, lebih mengolah emosinya itu lebih
efektif menurut saya. Nah, hal yang perlu dimiliki adalah pemikiran yang positif. Itu artinya jika Anda ingin menjadi pembicara yang profesional, Anda harus memiliki kepercayaan diri. Jika tidak Anda memiliki kepercayaan diri, bagaimana orang lain bisa percaya dengan Anda? Ya enggak? Mana mungkin lah orang-orang percaya kalau Anda sendiri tidak percaya dengan yakin dengan diri sendiri. Nah, itulah kepercayaan diri. Untungnya kepercayaan diri. Manfaatnya kepercayaan diri buat kita sendiri. Ya enggak? Selanjutnya adalah nomor 3. Pahami dulu isi materinya. Baik presentasi, berpidato, atau menjadi narasumber di acara penting lainnya. Tentu kita pasti mendapatkan materi yang akan dijelaskan di acara itu kan. Nah, membaca adalah hal yang lazim atau utama. Tetapi membaca dan memahami itu sangat berbeda. Ketika kita presentasi atau berpidato, kita berpatokan membaca, tidak bisa menjabarkan isi materinya. Lalu bagaimana orang lain bisa memahami Anda? Orang lain dapat senang dengan Anda. Anda saja berpidato, berpresentasi menggunakan teks, tidak dapat menjabarkan isi-isinya. Awas, itu hati-hati. Itu akan menjadi bumerangmu. Maksudnya begini, oke lah, bagi orang lain fine-fine aja, itu terserah Anda. Tapi ketika selesai berpidato, berpresentasi, tiba-tiba ada orang yang mungkin orang yang iseng atau mungkin benar-benar nggak paham apa yang Anda jelaskan tadi. Nah, orang itu bertanya di sesi terakhir itu, ada yang bertanya, maksudnya bagaimana? Coba tolong jelaskan lagi. Coba maksudkan makna ini apa? Nah, kita yang tidak bisa menguasai materi, tidak bisa menjabarkan isi materinya, itu akan kebingungan. Itu akan menjadi bumerang kita. Nah, itu akan menjadi kacau. Semua tidak bisa dikendali. Seolah-olah mereka berpikir, wah, ini orang kurang menguasai materi. Akhirnya diketertawakan, akhirnya nervous, akhirnya tidak percaya diri lagi, akhirnya gugup di situ. Akhirnya panas dingin keluar. Yang ada kita malah down, tidak mau lagi presentasi, kapok intinya. Nah, itu hati-hati ya. Kalau ada acara presentasi, kita membawakan acara presentasi, entah itu berpidato, kuasai dulu materinya. Ya, sebisa Anda pahami materinya apa yang akan dibawa. Yang penting-penting saja dijelaskan. Itu akan membuat Anda lebih nyaman ketika Anda dapat menguasai materi itu. Bener nggak? Tanpa bertanya, misalnya ada bertanya seperti ini, bagaimana sih cara melakukan hal ini? Nah, Anda bisa menjawabnya, wah, ini pertanyaan yang gampang, ini pertanyaan sangat mudah ini. Anda sambil merem pun, sambil memejamkan mata, itu akan mudah sekali. Yang ada malah audien itu merasa terdukung, merasa terbangun dengan motivasinya. Benar nggak? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kenali siapa penontonnya. Biasanya saat kita memasuki panggung atau ruangan, kita lihat banyak audien kan di situ. Nah, biasanya gugup dulu kita kan. Nah, sebelum itu kita harus mencari tahu siapa orang-orang itu. Mau itu orang tua, mau itu orang muda, mau itu orang-orang hebat. Yang perlu diingat, cara yang terbaik adalah fokuslah kontak mata dan komunikasi pada satu sesi pertanyaan itu. Maksudnya begini, ini cara efektif saya ya, tips saya ya, yang saat saya presentasi, berpidato, ya intinya ini buat kebaikan kalian juga. Kenapa sih saya buat video ini tanpa harus memberikan tips kan? Nah, ini tips saya. Ketika saya pidato di kelas, presentasi di kelas, saya memiliki teman baik, teman sejati. Saya suruh dia duduk di paling tengah. Saya presentasi. Cara efektifnya itu adalah fokus kontak mata. Saya fokus kontak mata ke dia. Nah, akhirnya orang-orang ini lebih merasa terbangun. Tapi jangan sekali-sekali teman Anda duduk di samping Anda, duduk di pinggir,
atau duduk di paling pojok, itu jangan, karena bola mata akan kelihatan. Audiens dapat melihat bola mata Anda. Jika Anda melirik ke sini, otomatis audiens yang di tengah dan pinggir itu merasa, wah ini hanya fokus ke satu orang aja. Coba kalau posisi itunya di tengah, audiens yang samping pinggir-pinggir itu tidak mengetahui bahwa kita hanya fokus ke satu mata, ke teman kita sendiri tadi tuh, kan efektif kan? Lah, ini membuat semua orang merasa di ruangan merasa terbangun, merasa terajak gitu loh. Ini efektif banget ini. Jadi gak kelihatan bahwa kita tuh gugup, gak kelihatan bahwa kita tuh grogi. Kita pede aja, padahal kita cuma hanya melihat satu orang gitu kan. Nah ini efektif ini, yang perlu Anda pahami. Kontak satu mata, fokuslah pada satu orang. Nah kontak satu mata itu di tengah-tengah. Misalnya kan di aula. Nah otomatis kan banyak orang, samping pinggir tuh banyak orang. Nah teman kita suruh tengah-tengah duduknya. Nah, kita hanya fokus ke dia, ke mata dia, seolah-olah audiens yang lain tuh merasa ini profesional ini pembicara yang profesional ini. Akhirnya merasa terajak dengan kita tadi, padahal kita hanya satu mata. Itu tips saya. Semoga tips saya tadi bisa dapat membangun Anda lah agar menjadi pede. Gak usah lah gugup, buat apa sih? Ya awalnya memang begitu. Ketika kita bicara depan umum dan kita bicara dengan banyak orang, itu akan sangat, wah ini kurang pede nih, saya merasa gugup, keringetan gitu. Bahasa Jawanya gitu, keringetan gitu. Nah, semoga video tadi bisa membuat Anda merasa terbangun lagi ya. Nah, umpamanya video ini dapat membangun Anda, dapat memotivasi Anda, ya syukur. Saya sangat senang. Dukung terus video ini agar menjadi video yang anak muda lah, menjadi video yang unggul untuk masa depan kita nanti. Ketika ada anak Anda memiliki anak, wah nonton video Sarjana Boy ini, dia akan memberi tips-tips yang lebih bermanfaat buat kita, gitu kan. Jika video ini sangat membangun Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan lebih semangat lagi, lebih bangga lagi jika Anda mendukung saya membuat video-video yang lebih menarik lagi. Ya, sampai jumpa. Kembali lagi nanti dengan Sarjana Boy. Oke?